Halo guys, ketemu lagi sama aku Tiger di Diorama Teh ya. Hari ini kita bakal review salah satu produknya Asus lagi guys. Jadi aku kedatangan salah satu ya. Sebenarnya kita kedatangan beberapa barang, cuma akan aku review dulu salah satunya yaitu mouse ROG Kris 2 Origin. Sebenarnya aku udah sempat searching sedikit sih tentang mouse-nya ini, dan ini belum tersedia di pasaran. BTW, lampuku masih mati. Aku lali nyervis. Paling habis ini tak servis dulu karena nengken itu aku kelihatan agak gelap ya. But it's okay. Jadi ya sebelum kita ini BTW baru ya ini ya, masih ada plasternya gitu kan. Masih anjay. Masih baru ya. Jadi akan kita unboxing tipis-tipis lah ya nanti biar kelihatan kayak video YouTuber yang lain gitu ya. Oke, kurang lebih sebelum kita mulai, mari kita opening dulu ya seperti biasa dengan tepuk tangan 3 kali, maka akan ada OBB yang masuk. 1, 2, 3. Oke guys, jadi ROG Kris 2 Origin ini tuh istilahnya kayak apa ya? Versi bukan pro gamernya Kris 2S. Jadi ada dua seri ya. Yang Kris 2 ini ada Kris 2S sama Kris 2 Origin. Yang Kris 2S itu tuh dia lebih diperuntukkan ke pro scene. Ya kalau ini tuh lebih diperuntukkan ke yang general aja gitu loh. Terus dari sisi spek sih sebenarnya dia lebih ini ya, yang Kris 2 Origin tuh lebih di bawahnya Ace. Walaupun dia rilisnya tahun 2025, tapi dia sedikit di bawahnya karena memang peruntukannya lebih general dan lebih apa namanya istilahnya ya, lebih durable lah. Karena dia punya baterai yang lebih awet, sekitar 127 jam kalau kalian pakai di wireless 2.4-nya. Terus juga lebih awet di Bluetooth-nya sampai 192 jam untuk baterainya ya. Dan dia klik switch-nya tuh bisa diganti hot swappable ya. Jadi kalau misalnya udah mengalami kerusakan itu tinggal diganti aja dengan mudah gitu loh. Oke. Jadi kita akan unboxing dulu kali ya, biar kita tahu lah ini isinya ada apa aja, terus ini fungsinya ada apa aja, fitur-fiturnya gitu. Oke, let's go, pindah kamera dulu kali ya. Oke, jadi ini ya, maksudnya mari kita unboxing langsung ya. Ini karena kita barang dipinjemin, jadi kita harus membuka stikernya dengan pelan-pelan ya, jangan disobek. Oke, ini dia, set. Seperti biasa, paling depan tulisannya ada ini, buku. Terima kasih, welcome to product bla bla bla. Ini mouse-nya. Dua Origin dengan beberapa tombol-tombol yang masih mirip dengan yang lain, dengan Asus yang lain. Dengan Asus ROG yang lain. Terus ada di sini pasti omni receiver-nya. Ini tombol DPI, ini tombol pairing buat Bluetooth, ini buat modenya, ini optikalnya, ini MOSFET, terus ini ada nggak tahu umpu-umpu juga MOSFET juga, mungkin biar lebih oke. Terus bagian sebelah sini tuh tombol dia nggak ambidextrous ya, cuma bagian buat tangan kanan aja. Oke, setelah itu ada biasanya di bawah sini ada sesuatu biasanya guys. Ada ini biasanya isinya MOSFET-an. Oh ya bener, ini stiker. Betul, ada MOSFET, terus ada grip tape biasanya. Ya betul, grip tape yang ROG ala-ala itu. Oke, isinya cuma itu aja yang di amplop sini kosong ya. Ini singkirkan dulu. Terus ini buku panduan, warranty card. Buku panduan itu yang ini. Nah, ini buku panduannya. Yo, gede banget, kalian pasti jarang baca ini. Terus bagian sini tuh dalamnya pasti ada ya paracord. Kabel paracornya dia yang udah braided, terus yang lemas banget jadi nggak kaku buat main. Enak, apik. Ini sih. Oh ini nih. Ini juga ada di sini. Oh ini jenisnya extendernya. Oh ini dikasih cadangan switch juga, ada 2 biji cadangan ya. Sorry. Nah ini dikasih switch juga, ini kok arah fokus. Nah ini ada dikasih 2 biji cadangan switch, nanti bisa diganti kalau misalnya kalian udah worn out ya. Terus ini juga ada pullernya. So ya, ini sangat general dan ini sangat oke sekali ya. Ya semoga ini bakal awet sih jenis mechanical switchnya. Oke, kurang lebih isinya cuma ada itu aja ya.
Terus kita masuk ke percobaan, oke? Let's go. Oke guys, jadi ini ya mouse-nya ya. Kita udah buka, udah unboxing. Terus ini bakal kita coba ya. Ini kalau dari sekilasnya dia seperti mouse ROG yang lain ya, mouse gaming ROG yang lain. Dimana dia tuh juga ada ini loh, apa namanya itu? Oh, enggak fokus. Ini tombol, aduh rupa kuning-kuning soalnya yo. Fokus lah. Jelek fokus sih. Ini pokoknya ada tombol pair, ini DPI. Ini modenya optical MOSFET 2 yang nanti bisa diganti karena dalam boxnya ada. Terus ini tombolnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tombol ya di atas ya. Sama wheel scrollnya. Oke, suaranya oke juga. Ini kayaknya di sini dan di sini tuh ada lightingnya. Nanti kita coba ya, kita colokkan ke laptop aku yang ROG juga, anjay. Oke, let's go. Nah, oke guys, ini kan tadi baru aja aku colokin kan, ini udah hidup semuanya, udah tak colokin ke laptop dan dia tuh langsung otomatis masuk ke Gearlink Asus. Ini kayaknya settingan berbasis websitenya mereka ya. Ini baru pertama kali aku temuin di apa namanya itu ya. Pertama kali nemuin waktu aku nge-review produknya ROG sih. Cuma kayaknya kita bisa coba-coba sambil aku tak screen record kali ya. I don't know. Aku kasih review aja kali ya. Ntar kalian bisa cek sendiri, di linknya ada di gearlink.asus.com. Nanti bisa diakses kalau kalian punya salah satu barangnya itu ROG Kris 2 Origin, oke? Let's go. Oh, ada connect-nya. Oh, ini juga ada, ini ternyata. Jadi emang semua apa ya, produknya ROG katanya bisa pakai websitenya ini, karena di contohnya dia pakai ROG Azoth X gitu. Oke, omni receiver-nya. Oke guys, jadi tadi udah tak telisik ya apa namanya itu websitenya itu ternyata dari produknya yang ini, yang Kris 2 Origin ini kan baru pertama kali megang yang ini kan. Itu dia ada beberapa fitur yang menurutku tuh cukup menarik gitu loh. Contohnya yang angle tuning, yang apa namanya itu fungsinya dia buat misalnya ada apa orang yang pakai mouse tuh basicnya tuh nggak lurus gini, tapi kadang miring gini. Nah saat ditarik ke atas gitu tuh tetap lurus, jadi nggak miring gitu loh, kayak gitu. Itu menurut gue tuh salah satu fitur yang cukup menarik sih. Jadi ada tuning buat angle-nya. Jadi yang buat kalian suka mouse-nya miring-miring itu ini oke banget sih. Terus ada angle snapping yang biasanya kalau ditarik angle snapping sorry. Yang kursornya kalau ditarik terus apa goyang gitu kan. Itu ada fitur angle snapping. Jadi nanti kalau waktu ditarik yang biasanya goyang itu jadi lurus tok shred gitu. Itu menurut gue cukup menarik juga sih. Nah, ini untuk di polling rate-nya kalau di website-nya itu maksimal ada di 1000 ya. Nanti coba tak cari tahu. Katanya sih bisa sampai 8.000. Cuma dia emang harus pakai settingan khusus. Kayaknya aku buka di ARM Market aja nanti. Terus kalibrasi of course tetap ada fitur dari dulu itu kan, kalibrasi ke mousepad-nya ROG yang lain. Lighting seperti biasa, lighting juga berfungsi seperti racing pada umumnya gitu kan. Terus untuk powernya juga ada lightingnya khusus gitu. Ya udah itu mesti kayak seperti mouse wireless pada umumnya ya istilahnya ya. Oh, untuk DPI maksimal ada di 42.000. Walaupun aku yakin sih kayaknya nggak ada orang yang main pakai DPI gede 42.000 sih. Well, kurang lebih kayak gitu untuk apa namanya itu website apa ya Gearlink-nya Asus ya. Oke, kita lanjutin lagi buat review bagian yang lain. Oke guys, jadi aku udah coba-coba tadi ya ngotak-atik. Ternyata emang kalau di boxnya ya, kalau dari keterangan di website juga tuh yang Kris 2 Origin itu tuh bisa sampai 8.000 polling rate gitu kan. Cuma dia emang harus ada device khususnya namanya tuh ROG polling rate booster yang harganya ya cukup mahal sih enggak sih, tapi ya sekitar 300 ribuan. Kalau misalnya kalian pengen apa namanya push the top limit untuk polling rate ini bisa sampai 8.000. Nah, kalau misalnya nggak pakai apa namanya itu ROG polling rate booster, kalau buat wired sama wirelessnya yang pakai 2,4 GHz itu polling rate maksimal cuma sampai 1000. Terus kalau misalnya pakai Bluetooth itu maksimal cuma ada di 250 Hz gitu loh. Cuma kalau pakai Bluetooth sih baterainya jadi lebih awet. Kalau di website sih tertulis dia sampai ke 192 jam. Sedangkan untuk yang wireless yang 2,4 GHz itu sampai 127 jam. Ya emang ngaruh sih. Cuma buat gaming sih menurutku ya 1000 Hz katanya cukup sih. Cuma buat pro player ya, untuk pro scene itu emang pro apa jenis ya, polling rate itu emang berpengaruh sih. Cuma ya itu nanti jangan sampai terkecoh ya sama tulisan up to 8.000 polling rate di sini ya. Itu emang bisa, cuma emang harus ada device tambahan lagi namanya ROG polling rate
booster gitu. Ya guys, ada tambahan sedikit ya. Ini untuk berat dari mouse-nya ROG Chris 2 Origin itu ada di sekitar 64 ya kalau di websitenya. Cuma kalau aku timbang sih 63, nggak tahu timbanganku rusak atau gimana. Cuma ya perbedaan beratnya dari Razer Viper Ultimate itu beratnya ada di 78 gram, lebih ringan sekitar 10 gram. Ya, big difference kalau kataku sih ya. Terus untuk dimensinya juga dia lebih bulat ya daripada Razer Viper Ultimate. Jadi buat tangan kalian yang suka claw grip, kayaknya lebih cocok sih daripada pakai ya satunya. Nah, kurang lebih kayak gitu ya penjelasan kita mengenai ROG Chris 2 Origin ini ya. Ya sebenarnya sih kalau ditanya worth atau nggak dibeli sih sebenarnya ya aku nggak tahu ya. Ini per hari ini kita tanggal 9 kan titiknya itu dia harganya belum tertera di marketplace, bahkan di websitenya pun juga belum kelihatan. Cuma kalau aku lihat di website luar dia harganya sekitar 140-an US dollar. Aku nggak tahu ya maksud ini bakal sampai berapa harganya. Cuma ya kurang lebih di antara itu sih mungkin. Terus apakah ini worth untuk dibeli? Ya mungkin buat kalian yang suka durability ya, lebih ke mementingin durability daripada performa yang top notch banget. Ini menurutku oke banget sih buat dibeli. Karena emang gimana ya? Kalau misalnya kita ya, itu lebih ke game-game yang sifatnya lebih kasual atau mungkin buat pemakaian harian. Itu ya menurutku ini sih lebih worthy daripada pakai yang yang S sih, karena emang peruntukannya emang beda ya. Cuma ya dua-duanya masih sama-sama bagus. Buat aku sih ini aku kasih rate berapa ya? 8 kali ya, 8/10 kali. So, kalau kalian penasaran tentang mouse ini, kalian tinggal tunggu dia bisa dijual di Indonesia sih. Tapi kalau dari website resmi sih dia tanggal 7 tuh sebenarnya udah dipasarkan. Tahun 2025 ini tanggal 7 Agustus ini tuh udah dipasarkan. Cuma kayaknya masih belum masuk Indonesia sih kataku. Tapi ya ini menurutku mouse yang pantas ditunggu, dan kalian bisa nabung dulu kali ya kalau beli mouse ini, karena harganya kayaknya agak sedikit lebih mahal sih kalau masuk Indonesia, sekitar 1 jutaan ke atas, 1,5 juta, I don't know, mungkin sekitar segituan. Ya kurang lebih kayak gitu video dari aku, Tiger ya, tentang Chris 2 Origin ini. Ya kurang lebihnya kayak gitu ya. Nanti kita ketemu di video lain dan di tempat lain. Kalau lebih gitu ya. Bye bye. Ketemu lagi kita di video lain atau di tempat lain. Nah, pokoknya seperti itu.